Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, kejutan dari AFC dan dilema untuk Indonesia. Perubahan aturan dan taktik AFC. Kekuatan Timur Tengah dan posisi Indonesia. Kenapa perubahan ini bisa merugikan Indonesia? Harusnya Indonesia bergerak? Apakah ini saatnya Indonesia bertindak cepat? Apakah ini merugikan timnas Indonesia atau malah menguntungkan timnas Indonesia? Mari kita ulas bersama. Peluang timnas Indonesia untuk menembus putaran final Piala Dunia 2026 masih menyala. Di bawah arahan pelatih legendaris Patrick Kluivert, Garuda masih bisa terbang tinggi di putaran ketiga, tapi jika realita tak seindah harapan, maka Indonesia harus siap melanjutkan pertempuran di ronde keempat. Dan disinilah kejutan datang. AFC tiba-tiba merubah aturan. Ronde keempat, yang semula dijadwalkan di tempat netral, kini bisa menjadi milik siapapun. Siapapun yang mampu menawar menjadi tuan rumah. Sebuah keputusan yang diam-diam bisa sangat menguntungkan, atau justru menjebak. Ronde keempat akan digelar mulai 8 Oktober 2025. 6 tim dari putaran ketiga akan dibagi ke dalam 2 grup. Masing-masing grup berisi 3 tim. Mereka akan bertanding dalam format round robin, 3 pertandingan, 8, 11, dan 14 Oktober. Pemenang grup akan otomatis melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Runner-up masih harus berjuang lagi di ronde kelima. Dan tim juru kunci harus pulang dengan tangan kosong. Ini bukan sekadar fase penentuan. Ini adalah titik krusial. Kesempatan terakhir. Sesuai rencana awal, semua pertandingan ronde keempat digelar di venue netral untuk menjaga fair play. Namun kini, AFC membuka pintu bagi negara-negara anggota untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah. Lewat laporan Titan Sports dari Tiongkok, Cina disebut siap maju dan mengajukan beberapa kotanya. Batas akhir pengajuan? 6 Mei 2025. Cina tahu betul, mereka masih di dasar klasemen grup C. Namun dengan menjadi tuan rumah di ronde keempat, mereka bisa mencuri keuntungan besar. Jika lolos, mereka bermain di rumah sendiri. Home crowd. Familiar atmosfere. Advantage psikologis. Jika kita melihat siapa saja yang berpeluang lolos ke ronde keempat, hampir semuanya berasal dari Timur Tengah. Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, Oman. Semua berada di posisi 3 dan 4 klasemen grup, bersama Indonesia. Artinya, Indonesia akan menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara, dikepung dominasi Timur Tengah. Dan jika salah satu dari mereka terpilih sebagai tuan rumah, maka bisa dibayangkan seperti apa atmosfernya. Bermain jauh dari rumah. Dalam tekanan. Di hadapan supporter lawan. Ini bukan netral. Ini bisa jadi perang tandang tanpa perlindungan. Inilah yang membuat perubahan mendadak dari AFC menimbulkan tanda tanya. Apakah ini kebijakan yang murni logistik? Atau justru memberi ruang manuver bagi negara-negara kuat secara politik dan finansial? Indonesia, yang saat ini menempati peringkat keempat di grup C, punya peluang realistis melangkah ke ronde keempat. Namun sayangnya, belum ada tanda-tanda bahwa PSSI akan mengajukan diri sebagai tuan rumah. Jika Indonesia diam dan lawan bersiap lebih dulu, maka Garuda bisa kehilangan momentum. Apakah ini saatnya Indonesia bertindak cepat? Dengan 2 pertandingan tersisa di ronde ketiga, kans untuk lolos ke ronde keempat terbuka lebar. Jika sudah tahu bahwa venue tak lagi netral, maka mengapa tak ikut bersaing jadi tuan rumah? Indonesia punya stadion megah. Infrastruktur memadai.
Dan yang terpenting, semangat dan dukungan rakyat yang luar biasa. Apa kita akan membiarkan negara-negara lain bermain di kandang sendiri? Sementara kita berperang di medan asing? Ini bukan sekadar tentang taktik atau formasi. Ini tentang kesetaraan kesempatan. Tentang bagaimana satu keputusan administratif bisa mempengaruhi nasib satu generasi. Satu peluang yang tak datang dua kali. Garuda mungkin tak sekuat Qatar di atas kertas. Tapi Garuda punya mimpi. Dan mimpi itu layak diperjuangkan di atas lapangan yang adil. Jika tidak, maka perubahan ini bukan hanya mengubah format, tapi juga menciptakan ketimpangan. Waktu terus berjalan. Batas pengajuan tuan rumah tinggal menghitung hari. 6 Mei 2025. Cina sudah bergerak. Negara-negara timur tengah siap bersaing. Lalu, Indonesia? Jika kita benar-benar serius menuju Piala Dunia 2026, maka bukan hanya pemain dan pelatih yang harus berjuang. Federasi pun harus bergerak. Sekarang juga. Karena kadang, bukan lawan yang menjatuhkan kita, melainkan kelambanan kita sendiri. Ronde keempat akan datang. Dan bagi Indonesia, ini mungkin menjadi jalan terakhir menuju panggung dunia. Apakah kita akan datang sebagai tamu? Atau berdiri tegak sebagai tuan rumah? Pilihannya di tangan kita. Karena sejarah tidak menunggu. Sejarah hanya mencatat mereka yang berani bertindak. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa, like, komen dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya dari Timnas Indonesia dan para pejuang Garuda. Untuk mimpi, bersama kita raih tinggi. Garuda memanggil, kita menjawab. Merah putih takkan tersingkap. Demi bangsa, demi asa, jayalah selalu Indonesia. Garuda calling, kita berjuang. Taklukan ragu, kobarkan terang. Satu hati, satu tekad. Demi Indonesia kita kuat. Dari stadion hingga jalanan, suara kita takkan padam. Untuk negeri, Now we are in this round, and we have a beautiful opportunity. Our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Okay!